Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV, pendengar radio Medan Mengaji serta jamaah Masjid Taubah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita sudah masuk pada bab al-umurul lati nuhiya anha fi ittiba'il janazah. Perkara-perkara yang dilarang di saat kita mengikuti jenazah. Kita sudah bacakan dua hadis, ya, di mana hadis yang pertama berisikan larangan mengikuti jenazah dengan diiringi dengan suara-suara dan diiringi dengan api. Suara-suara di sini ya suara-suara apa saja? Apakah suara zikir ataukah suara bacaan Al-Qur'an atau suara apa saja? Termasuk suara yang dimaksud yaitu suara ratapan. Pada hadis yang kedua isinya yaitu Abu Musa Al-Asy'ari memberikan wasiat, ya, kepada keluarganya ketika dia sedang sekarat. Dia berwasiat kepada keluarganya yaitu idzan talaqtum bi janazati fa asri'u bil masyya. Apabila kalian membawa jenazahku maka percepat langkah kalian, percepat jalan kalian. Wala tattabi'uni bi jumrah. Jangan kalian ikuti dengan jangan kalian membawa dupa, ya, dupa. Ketika mengiringi jenazahku jangan kalian membawa dupa. Dupa itu yaitu ada di sana ada bara api, kemudian diletakkan sebangsa ya satu bahan apa gitu wangi-wangian. Kalau kita biasanya taruh menyan. Kalau orang Arab biasanya diletakkannya di situ kayu cendana. Cuman di orang Arab juga mereka ada letakkan menyan. Hanya saja kalau kita lakukan itu di Indonesia kesannya kesan membuat bulu kuduk merinding gitu. Ya, kesannya kesan dukun. Tapi kalau di sana enggak. Memang menyan itu untuk wangi-wangian. Nah, di sini kalau antum buat rumah antum bau menyan, disukai orang. Ini sedang apa ini rumah ini kok bau menyan? Demikian ikhwah. Padahal menyan itu adalah wangi-wangian. Demikian ikhwah. Jadi jangan dibawa dupa di saat mengiringi jenazahku. Wala taj'alanna 'ala lahdi syai'an yahulu baini wa bainat turab. Jangan kalian halangi, jangan kalian alas antara aku dan tanah. Artinya langsungkan saja. Enggak usah dibawa tikar apalagi di alas papan. Langsungkan saja, tidurkan di atas tanah jenazahku nanti. Wala taj'alanna 'ala qabri binaan. Jangan sekali-sekali kalian membuat bangunan di atas kuburanku seperti di keramik, di batu bata dan lainnya. Wa asyhadukum anni bari'um min kulli haliqah. Ketahuilah bahwasanya aku berlepas diri dari orang-orang yang haliqah. Haliqah itu mencukur rambut kepalanya dikarenakan meninggalnya salah seorang dari kerabatnya, menunjukkan rasa sedih
karena ada musibah kematian, tapi dia memperlihatkan itu dengan cara mencukur kepala. Wasaliqah, saliqah itu mengangkat suara, artinya mereka yang mengangkat suaranya, yang meratap, ya, yang meratap. Au khariqah, ataupun yang mencabik-cabik bajunya, yang mencabik-cabik bajunya di saat meninggalnya salah seorang keluarganya. Qalu sami'ta fihi syai'an, orang-orang yang berada di sekitar dia langsung bertanya, Anda mengatakan larangan-larangan ini, berapa nih larangannya? Pesannya kalau jenazahnya dipercepat jalannya. Yang kedua, jangan diikuti jenazahku dengan apa tadi? Dupa. Yang ketiga, jangan dialas, jenazahku jangan dialas, langsung letakkan di atas tanah, jangan ada alas-alasnya. Yang keempat, jangan dibangun kuburanku. Yang kelima, aku berlepas diri dari orang yang mencukur rambut kepalanya, yang merobek-robek bajunya, dan yang berteriak-teriak untuk meratapi mayatnya. Ini semua, ya, yang dilarang oleh Abu Musa al-Asy'ari, ditanya oleh orang di sekitar dia yang mendengar itu, kamu kan melarang ini, apa ada dasarnya? Gitu kira-kira. Tapi bahasanya di sini, sami'ta fi syai'an, apakah ada hadis yang kamu dengar tentang larang-larang yang kamu katakan ini? Faqala, kata Abu Musa al-Asy'ari, na'am, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku dengar larangan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun hadis ini ucapannya ucapan mauquf, yang mengucapnya adalah, yang bicaranya adalah sahabat, tapi hukumnya sudah hukum marfu. Kenapa? Karena ternyata Abu Musa al-Asy'ari mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun redaksinya dari Abu Musa al-Asy'ari, yang berkata Abu Musa al-Asy'ari, namun ternyata larangan-larangan itu dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya hadis marfu, walaupun redaksi ucapannya dari Abu Musa al-Asy'ari. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. 1. La yajuzu an tuttaba'al janazatu bil bukhuril ladzi yudha' fil majamir. Tidak boleh mengikuti jenazah dengan dupa-dupa yang biasa diletak di wangi-wangian yang diletak di atas bara api. Wa warada fi dzalika aidan atharu anis salaf, dan tentang larangan ini juga ternyata ada larangan dari para salaf terdahulu. Ka qauli Amr bin As inda Muslim, sebagaimana ucapan Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa itu? Fa idza ana mitu, kalau aku wafat nanti, kalau aku meninggal nanti, fala tusahibni naihatun wala nar, jangan sekali-sekali kalian ratapi jenazahku, dan jangan sekali-sekali kalian ikuti jenazahku dengan api, dupa tadi itu. Wa qalu Abu Hurairah hina hadarahul maut, demikian juga perkataan Abu Hurairah ketika dia sedang sekarat, ketika dia sedang diambang kematian, ya. Apa kata beliau? La tadribu alayya fustat wa la tattabi'uni bi mujmar. Janganlah kalian pasang tenda untuk kuburanku, dan janganlah kalian ikuti jenazahku dengan dupa. Jadi kita lihat ikhwah, bagaimana para sahabat ini sebelum beliau meninggal itu wasiat-wasiat kepada keluarganya agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Jadi kita seharusnya juga seperti ini. Artinya kita wasiatkan kepada keluarga kita, apalagi keluarga kita nggak ngerti sunnah, ya. Apalagi masyarakat kita masyarakat yang nggak mengerti sunnah. Kita udah ngaji sunnah, tapi ternyata nanti ketika kita meninggal, ditahlilkanlah, diapakanlah oleh keluarga. Kenapa? Karena keluarga nggak tahu. Makanya ikhwah, ya. Makanya kalau kita lihat seperti ini, berarti kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh dari lihat bagaimana para sahabat, berarti kita ikuti mereka.
Kalau kita mengkhawatirkan keluarga kita nanti akan ada, kalau kita meninggal dia akan teriak-teriak, kalau kita meninggal nanti dia akan ditahlilkan, kalau dia meninggal nanti banyak hal bid'ah yang harus dilakukan oleh keluarga kita, maka untuk mengantisipasi seperti itu, boleh kita berwasiat. Kalau bapak nanti meninggal, boleh. Ya, apa kira-kira yang banyak terjadi, yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika meninggal? Dan menurut kita itu adalah sebuah kebid'ahan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wasiatkan itu, ya, wasiatkan itu. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi sepertinya untuk zaman sekarang ini perlu. Apalagi kalau kita itu berada di masyarakat yang sangat heterogen, apalagi yang ngerti kita sendiri, keluarga nggak ngerti. Makanya ikhwah, terutama yang punya anak, punya istri, ikutkan mereka dalam kajian. Ajak mereka ngaji sehingga mereka juga ngerti apa. Kalau anak mengerti apa yang dipelajari ayahku nih kalau ngaji, pulang-pulang 9:30 ngapain aja ayahku, apa isinya pengajiannya, demikian. Dan ikutkan para istri mengaji supaya apa? Dia tahu apa yang dipelajari oleh suaminya. Jangan kita sendiri yang tahu. Karena kejadiannya ikhwah, saya sendiri kejadian itu. Jadi ada seorang bapak, dia masya Allah udah ngerti sunnah, tapi sayangnya keluarganya tidak. Keluarganya tidak tahu, ya. Bapak keluarganya ini tahu bahwasanya suaminya pengajian sunnah, tapi anak istrinya tidak pernah diikutkan, tidak pernah diajak. Mungkin pernah diajak belum mau gitu kan. Sampai sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada keluarganya, kalau saya meninggal nanti yang menyelenggarakan jenazah saya Ustadz Ali Nur, karena kami samping-sampingan. Setelah dia meninggal, nggak ada wasiat itu sampai sudah selesai sekian minggu. Kata istrinya, Ustadz, tahu nggak Ustadz? Sebenarnya bapak kemarin ada wasiat. Apa tuh wasiatnya? Kalau dia meninggal Ustadz yang kerjakan. Terus kenapa nggak kasih tahu saya? Nah, begitu. Alasannya dikarenakan nanti kalau Ustadz yang menyelenggarakan nggak cocok dengan masyarakat. Ini ikhwah, nggak cocok dengan masyarakat. Jadi yang seperti ini kita harus sudah mengantisipasi. Kalau kita sudah antisipasi, ternyata keluarga kita melakukan juga, maka itu dosa mereka, bukan dosa kita lagi. Ingat nggak ketika kita membahas sabda Rasulullah SAW, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahli. Sesungguhnya mayat itu akan diadab gara-gara tangisan keluarganya. Ya kan? Kemarin kan kita bahas itu. Kita bahas bahwasanya kenapa kok malah si mayat yang diazab, padahal yang nangis-nangis, yang meratap adalah orang yang masih hidup. Sementara wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan mengemban dosa orang lain. Itu kan dosa keluarganya. Kenapa kenapa mayat yang harus diazab? Kalaupun keluarganya meratap, itu kan dosa dia, bukan dosa si mayat. Kenapa kok mayat yang malah diazab? Nah, demikian. Kan kemarin begitu pembahasannya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya pertama, kenapa diazab ini mayat? Pertama, dia sudah tahu bahwasanya keluarganya atau masyarakatnya kalau ada yang meninggal melakukan perbuatan-perbuatan yang memang melanggar syariat. Dia tahu itu, tapi dia nggak pernah menasihati. Dibiarkan begitu saja. Dia tahu itu, tapi dia nggak pernah menasihati keluarganya, nggak pernah dia ajarkan keluarganya bahwasanya apa yang dilakukan kebiasaan orang itu tidak sesuai dengan sunnah, bahkan bid'ah. Dia tahu, tapi tidak diajarkan pada keluarganya. Akhirnya keluarganya melakukan perkara-perkara yang dilarang tersebut di saat dia meninggal, maka dia kena azab. Mengapa demikian? Karena dia nggak ngajarkan. Seharusnya dia wasiatkan. Yang kedua, dikarenakan memang dia juga melakukannya, sehingga keluarganya mengikuti perbuatan dia. Maka ketika dia meninggal, keluarganya meratapinya, maka dia kena azab. Kenapa? Karena dia telah ngajari keluarganya. Demikian ikhwah. Ya, makanya kita yang kira-kira ada yang kira-kira mau meninggal, segera wasiat. Demikian. Ada di sini yang kira meninggal. Coba tunjuk tangan lah. Yang meninggal itu bukan berarti yang bapak-bapak yang duduk di dinding-dinding itu.
Ya, langsung Pak Irsan ke depan dia. Langsung nggak nyender dia. Ya. Demikian ikhwah, bukan harus begitu. Artinya kalau kita kira-kira, aduh ini bahaya nih, kalau saya biarkan ini terjadi ini, maka wasiat. Demikian ikhwah. Kalau enggak kita kena. Makanya mumpung masih sehat walafiat, mumpung belum meninggal, kita masih bisa memperbaiki anak dan istri kita. Kalau bisa masyarakat kita juga kita perbaiki. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Jadi kita lihat Abu Musa al-Asy'ari sebelum meninggal dia wasiat. Nanti kalau aku meninggal jangan lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bisa kita tulis, tanda tangan, ada stempel-stempel, terus meninggal kita. Nih, tolong dilakukan. Kan biasanya kalau Indonesia ini kalau orang yang meninggal itu yang telah berwasiat, nggak berani ngelanggar. Kenapa? Takut kualat, nanti didatangi. Itu permasalahannya. Takut datangi. Kenapa ente tidak lakukan wasiatku? Begitu. Bisa seperti itu ikhwah. Takut mereka. Makanya kita wasiat. Siapa lagi tadi sahabat yang wasiat? Amr bin As juga wasiat seperti itu. Siapa lagi tadi? Abu Hurairah. Kalau aku meninggal, jangan dibuatkan kemah. Apa ada orang meninggal dibuatkan kemah? Ada ikhwah. Ada dibuatkan tenda, ada dibuatkan tenda. Nggak tahu, mungkin takut kehujanan, padahal musim panas ini. Ada dibuatkan. Demikian. Allah alam, saya juga nggak ngerti tujuannya apa. Jadi ternyata yang begitu-begitu semenjak zaman jahiliyah sudah ada. Yang seperti itu semenjak zaman jahiliyah sudah ada sampai sekarang. Ada yang buat tenda di atas makam itu, dibuat tenda. Berapa hari biasanya Pak tenda itu? Ada yang pengalaman ditendain? Mungkin Bapak 3 hari atau seminggu begitu. Ada juga yang sengaja dibuat tenda selama 3 atau 4 hari. Memang sengaja di situ dibentangkan tikar supaya ada orang yang baca Quran. Dibacakan Al-Quran di sana dan dikhatamkan Quran di sana. Tuh, ada yang seperti itu. Ya. Makanya ikhwah, berwasiatlah, ya, berwasiat. Nomor 2, yukrahu raf'us saut walau bidzikr. Dimakruhkan mengangkat suara walaupun dengan zikir. Artinya ketika kita mengantar jenazah, jangan kita kuatkan suara kita walaupun zikir. Makanya kalau ada sekarang itu lagi tren, udah lama sih, udah sekitar 5 tahunan belakangan, ya, bahkan semenjak ada acara rahasia ilahi itu, maka setiap mengantar jenazah selalu lagi populer apa? Zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai-sampai kalau kita dengar, begitu kita dengar kalimat la ilaha illallah, teringat kita apa? Jenazah. Seram jadinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi terasa seram ikhwah. Demikian. Dan itu kuat dan serentak lagi. Sendiri saja orang udah kuat, apalagi serentak. Demikian ikhwah. Dan ternyata ini bukan hanya di Indonesia. Kemarin saya lihat di Facebook, orang Pakistan juga begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Demikian ikhwah. Ya, mengangkat suara dengan zikir maka tidak dibolehkan. Kenapa? Karena termasuk larangan mengangkat suara. Memang zahirnya kan bagus ya, kan zikir, masa nggak boleh zikir? Ya, boleh zikir, tapi bukan di situ saatnya. Kemudian, liqauli Qais bin Ubad, berdasarkan ucapan Qais bin Ubad radhiyallahu anhu, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrahuna rafus saut indal janais. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka ataupun membenci menguatkan suara ketika mengantarkan jenazah, atau menguatkan suara di sisi jenazah.
Indal jenazah, di sisi jenazah, berarti bukan hanya di saat mengantar, sejak dia di rumah ahli musibah. Sejak di rumah ahli musibah. Saya ulangi lagi. Kana ashabun Nabi SAW yakrahuna raf'as sauti indal janazati. Sahabat-sahabat Nabi membenci menguatkan suara di dekat jenazah. Berarti kan tidak hanya di ketika ngantar. Sejak jenazah di situ ada. Kapan jenazah itu muncul? Kapan dikatakan jenazah? Setelah dicabut nyawanya. Ya. Kalau belum dicabut nyawanya, jangan katakan jenazah. Sehidup dia. Begitu cabut nyawanya, maka sejak saat itu, ya, dibencinya menguatkan suara di situ. Suara apapun, termasuk suara apa? Zikir, tahlil, baca Quran, tidak ikhwan. Ya. Jadi ketika jenazah ada, itu sudah mulai hening. Kita pada saat-saat mengingat hari akhirat, kita jadikan sebuah ibrah. Beginilah saya nanti ketika saya meninggal dunia, begitu gantengnya bapak ini, tapi sekarang nggak ada satu pun yang mau tidur dengan dia. Bahkan kalaupun dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba dia datang lagi ke istrinya, "Dek, abang datang lagi, Dek." Gak akan diterima oleh istrinya. Gak akan terima. Kenapa? Sudah mati. Begitulah ikhwah. Ya, begitulah nasib kita. Siapapun dia. Begitu hebatnya ketika di dunia, mungkin sempat berpengaruh terhadap seluruh alam di dunia ini. Mati dia, selesai. Ya, itulah dia nasib manusia. Makanya ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, ya kita harus memperbanyak bekal kita sendiri. Kalau hanya memperbanyak urusan dunia, nanti akan menyesal sendiri. Urusan dunia nggak akan selesai-selesai, nggak akan ada habis-habisnya. Berapapun nggak akan pernah kita merasa cukup urusan dunia. Makanya bekalilah diri kita dengan akhirat. Dunia kita cari untuk menambah akhirat. Jangan akhirat dikorbankan untuk dapat dunia. Wa qala an-Nawawi fil Adhkar, berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Dzikir Adhkar, wa'lam anna as-shawab al-mukhtar ma kana alaihi salaf radhiyallahu anhum, ketahuilah bahwasanya yang benar dan pendapat yang terpilih di mana hal ini diamalkan oleh para salafus saleh terdahulu, as-sukutu fi halis siyari ma'al janazah, yaitu di saat berjalan mengantarkan jenazah kondisinya dalam keadaan diam, tidak berbicara. Tadi diam, hening gitu. Fala yurfa'us sautu biqira'atin, tidak boleh menguatkan suara dengan bacaan. Kalau sudah qiraah itu berarti bacaan apa? Quran. Ya. Jangan mengangkat suara dengan bacaan Al-Quran. Wala dzikrin, tidak juga zikir. Wala ghairu dzalik, dan juga tidak yang lainnya. Imam Nawawi ini Asy-Syafi'i. Bahkan mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan Imam Nawawi ini adalah Asy-Syafi'i Shaghir, Asy-Syafi'i Shaghir, Syafi'i junior. Saking banyaknya ilmu Imam Asy-Syafi'i dikuasai oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwasanya para sahabat dahulu kalau mengantar jenazah mereka diam, tidak diikuti dengan bacaan Quran, tidak diikuti juga dengan zikir-zikir. Demikian. Apalagi yang lain-lainnya nggak dibolehkan. Sedangkan baca Quran dengan zikir aja nggak boleh ketika kita mengantar jenazah. Maksudnya menguatkan suara dengan zikir tadi itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan termasuk zikir. Atau dia baca surah Al-Baqarah ketika mengantarkan jenazah, dikuatkan suaranya, nggak boleh. Kalau dia sendiri tidak masalah, nggak termasuk dalam larangan hadis tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kalau bacaan Quran nggak boleh dikuatkan ketika kita mengantar jenazah, demikian juga zikir, itu dua-dua terlarang. Apatah lagi yang lain, tentu akan lebih terlarang. Karena
sebaik-baik ucapan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwah. Selanjutnya, wal hikmatu fihi dhahirah. Hikmahnya tentu sangat nyata dan jelas. Wa hiya annahu askan li khatirihi. Agar hal itu bisa lebih menenangkan jiwa dan khusyuk. Wa ajma'a li fikrihi fi ma yata'allaqu bil janazah. Dan dia bisa berfikir tentang hal-hal yang terkait dengan jenazah. Wa huwa matlubu fi hadhil hal. Dalam kondisi seperti ini itu sangat sangat dicari dan memang sangat dianjurkan. Jadi ketika kita mengantar jenazah, di saat itu kalau hening kita memikirkan ini sekarang kita sedang mengusung jenazah suatu hari nanti dan itu pasti kita akan menggantikan orang ini. Semua kita akan menggantikan. Semua kita nanti akan diusung. Ya, semua kita akan diperlakukan dengan perlakuan yang sama dan tidak pernah ada sejarah manusia yang tidak dibegitukan. Mulai dari Nabi Adam, semua diusung ataupun semua akan diantarkan ke kuburannya. Semua akan mati. Makanya kita mikir begini, ya, beginilah saya nanti ketika saya diusung dan diantar ke jenazah, ke kuburan. Ketika sudah dikuburkan tak ada seorang pun mau yang nemani. Tak ada, satu pun tak ada yang mau nemani. Demikian. Kalau sampai dia bergerak sedikit saja sudah orang pada kabur. Apalagi kalau ngomong dari kerenda, mau kemana dibawa nih bang? Waduh, langsung cicing tuh hari semua yang ngangkut. Karena takut orang ikhwah. Posisi kita itu bukan lagi posisi sebagaimana seperti biasanya. Posisi kita itu ditakuti orang, dianggap seram, apalagi di Indonesia. Yang namanya mayat itu ya sudah satu hal yang sifatnya yang menyeramkan. Makanya banyak kaum muslimin nggak mau dia memandikan mayat. Kenapa? Seram katanya. Itu dia, seram. Padahal nggak pernah sejarahnya mayat itu telah mati gigit kan? Itu kebanyakan nonton film itu. Begitu mati gigit, akhirnya dia juga gigit gitu kan. Demikian ikhwah. Itulah gara-gara terlalu banyak nonton fiksi, film, ya akhirnya seperti itu ikhwah. Segala satu terbayang dengan apa yang dia bayangkan, yang dia tonton. Makanya ikhwah, seringkali tontonan ini membentuk cara kita berpikir. Ya, cara kita berpikir. Orang-orang yang suka nonton film hantu itu jadi penakut. Anak-anak pun jadi penakut. Lihat tempat yang gelap, tolong belikan bapak gula sana. Gelap pak di situ, gitu. Udah bapak lihat dari sini, gitu kan? Bapak lihat dari sini, takut. Padahal nggak ada apa-apa tempat gelap itu. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Satu lagi apa yang tempat seram? Kuburan, ya kan? Kuburan. Padahal belum pernah aja sejarahnya kuburan itu memakan korban. Kan nggak pernah, ya. Tapi begitulah kondisinya. Karena sesuatu yang mengerikan itu selalu dikait-kaitkan dengan kuburan, suara-suara cekikikan, begitu kan, dari kuburan. Demikian ikhwah. Kan belum pernah yang dikubur kayak begitu suaranya. Tapi itulah kebanyakan nonton film. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam kondisi seperti itu memang seharusnya harus hening. Kita bisa memikirkan, ya. Seharusnya begitu. Walaupun ketika kita ngantarkan jenazah juga nggak hening kan. Zikir enggak, baca Quran juga. Biasanya ngapain? Antum yang ngantar-ngantar jenazah bisa ngapain? Coba, apa yang pengalaman yang antum lakukan ketika ngantar jenazah? Apa toh? Ngobrol kan? Nanti habis ngantar makan di mana kita? Makan di mana kita? Kadang-kadang ada yang melawak lagi dia, ketawa di belakang, ketawa. Begitu. Ya seharusnya nggak boleh seperti itu seharusnya. Tapi memang nggak ada yang ngelawak lah kalau yang ngangkat itu. Biasanya agak ke belakang dia.
Itu bisa ada juga mau melawak. Tapi ya melawak ketika dia ngangkat nggak mungkin melawak lah. Demikian. Nanti ditokok jenazahnya. Liput aja kok. Begitu ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Fahadha huwal haqqu la yaghtarranna bi kathrati min may yukhalifuhu. Itulah yang seharusnya. Jangan sampai tertipu karena banyak yang menyelisihi hal itu. Artinya, loh, sana zikir kok, di sini baca Quran kok, di sana begitu kok, nggak masalah. Kenapa? Kalau seandainya nggak boleh, kenapa ustaz itu diam-diam aja? Kan begitu sih biasanya kan? Kenapa kok MUI diam-diam aja? Begitu. Saya sering mendapatkan pernyataan seperti itu. Loh, kenapa kita nggak boleh ngambil berkah di kuburan-kuburan? MUI diam-diam aja? Nggak sering begitu. MUI diam-diam aja. Demikian ikhwah. Tapi begitulah. Ya tentunya MUI itu bukan standar. Standar adalah Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menurut pemahaman para salafus saleh. Wa amma ma yaf'alul jahla minal qiraati 'alal janazati bidamashqi wa ghairiha minal qiraati bitamtiti wa ikhrajil kalami an mawdi'ihi fa haramun bi jama'il ulama. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil dengan membaca Al-Qur'an terhadap jenazah di kota Damaskus dan lain-lainnya, dan membaca Quran dengan dipanjang-panjangkan suaranya hingga keluar dari yang seharusnya, maka ini hukumnya haram dengan ijma' para ulama. Ya mungkin di situ ada bacaan-bacaan yang sengaja dipanjang-panjangkan, mungkin dilakukan dengan lagu-lagu yang sedih, dengan nada yang sedih begitu kan, sehingga melebihi yang seharusnya hanya satu umat tapi dipanjang-panjangkan begitu untuk mendapatkan cengkoknya, untuk mendapatkan nada sedihnya. Ya, ini jelas keluar dari apa yang seharusnya. Fahadha haram bi ijma'ul ulama. Ini haram hukumnya dengan ijma' para ulama. Saya juga belum dapatkan ini. Kalau di Damaskus itu apa yang mereka baca? Waqad awdahtu qubhahu wa ghalta tahrimihi wa fisqa min man tamakkuti min inkarihi fala yunkiru fi kitabi adabul qiraah. Allah musta'an. Aku sudah jelaskan akan buruknya perbuatan ini dan akan beratnya beratnya pengharamannya dan fasik bagi orang yang bisa mengingkari tapi diam aja. Ini semua aku jelaskan dalam kitab Adabul Qiraah. Nomor 3, wa yalhaqu bidzalika bal huwa ashaddu minhu hurmatan, dan juga sama hukumnya, artinya tidak boleh menguatkan suara, apakah itu zikir, apakah itu bacaan qiraah, dan termasuk dalam pengharaman ini bahkan dia lebih haram lagi, yaitu tasyi'ul janaiz bil azfi, yaitu mengiringi jenazah dengan cara diiringi dengan musik. Kan ada biasanya kalau pejabat begitu, ketika dia mau disemayamkan tempatnya terakhir, kan biasanya ada musik, ada iringan musiknya. Itu dia ikhwah. Alal alatil musiqiyah, dengan alat-alat musik. Wa ma yusammunahu lahnur ruju'il akhirah, yang mereka namakan dengan nyanyian kembali ke akhirat. Nyanyian apa ya? Kalau diartikan lahnu itu artinya nyanyian, rujuk kembali, al-akhir nyanyian tempat persemayaman akhir, mungkin gitu ya. Nyanyian senandung persemayaman terakhir, mungkin gitu maksudnya. Demikian ikhwah. Jadi ya sebangsa himne gitulah mungkin ya. Li'annahu bid'atun. Mengapa ini dilarang? Karena ini bid'ah. Wa fi tashabbuhul bil kufar, juga menyerupai orang kafir. Wa taqlidu lahum bal fihi isyraku billahi wa inkaru liyaumil ba'si wan nusyur, dan mentakliti mereka, mengikuti mereka, maksudnya orang kafir. Bahkan lebih parah lagi, di dalamnya ada kesyirikan dan pengingkaran terhadap hari berbangkit. Mungkin
himninya ini atau lagu pengantaran pembaringan terakhir ini, mungkin itu judulnya, atau himne kematian misalnya, mungkin di situ ada lafaz-lafaz di mana lafaz itu malah mengandung kesyirikan dan pengingkaran terhadap hari berbangkit. Demikian ikhwah. Baik, kita lanjut. Yaitu babu taghlidz tahrim al-iktsari min ziyaratil qubur nisa. Bab sangat diharamkannya bagi kaum wanita yang sering-sering pergi berziarah. Bab sangat diharamkannya sering-sering pergi ziarah bagi kaum wanita. Di sini sering, ya. Artinya kalau nggak sering boleh, tapi kalau sering-sering nggak dibolehkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah zawaratul qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang sering-sering ziarah ke kuburan, zawarat. Kalau zairah artinya wanita yang pergi berziarah, tapi kalau zawarat artinya wanita yang sering-sering pergi ke ziarah. Itu ikhwah. Wa fi riwayatin la'anallah, dalam riwayat yang lain bukan Rasulullah yang melaknat tapi Allah yang melaknat. Min fiqhil bab. 1. Yajuzu lin nisa ziyaratul quburi kama basattu adillata dzalika fi kitabai Bahjatun Nadhirin fi Syahri Riyadhus Shalihin wa aghna anhum al-i'adah. Boleh bagi wanita untuk berziarah kubur sebagaimana yang telah aku jelaskan, paparkan secara panjang lebar dalilnya dalam kitabku Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Artinya wanita boleh berziarah kubur. Nomor 2, hamlu ba'di ahli ilmi hadis ala nisa al-mukaththirati min az-ziyarat wa taraddud al-kubur. Para ulama mengartikan bahwasanya yang dikatakan la'anallah az-zawwaratul kubur, Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, karena bahasanya zawwarat yang sering-sering berziarah, berarti yang dilarang itu yaitu wanita yang sering ziarah kubur, yang bolak-balik ziarah kubur. Li'annahu yufdi ila mukhalafati syariah, karena hal itu bisa menyelisihi syariat, melanggar syariat, wal wuqu'u fil muharramat, dan bisa terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan. Misal niyaha, seperti mungkin akan terjadi ratapan, namanya juga perempuan ikhwah, ya. Mungkin dia teringat lagi kesedihannya, kemudian dia ratapi, ya, ratapi suaminya yang sudah meninggal, apalagi kalau selama suaminya meninggal mereka jadi sangat melarat misalnya. Waktu suaminya hidup semua serba berkecukupan, apa yang ingin ada. Sekarang semuanya menjadi sangat miskin, melarat. Bahkan makanan hari-hari saja sudah nggak mencukupi, bahkan harus tidak makan misalnya. Setiap kali dia berziarah bisa muncul itu ikhwan, ya, bisa dia muncul kesedihan baru. Teringat lagi masa-masa indah dia bersama suaminya. Sekarang meninggal suaminya, mereka jadi melarat. Demikian ikhwan, bisa terjadi seperti itu. Bahkan kalau dia nggak tahan, mungkin bisa dia mengeluarkan ucapan, abang kenapa abang cepat kali pulang, kenapa abang kok cepat kali meninggal, kami ini bagaimana ya abang, bisa begitu ikhwan. Itu namanya ucapan-ucapan yang termasuk dalam kategori meratap. Ucapan-ucapan yang menunjukkan dia itu tidak rela, ya, kalau suaminya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bahkan ada lagi yang sempat mengatakan, "Bu, itu karena suami ibu orang baik." Kalau orang baik biasanya cepat dipanggil Allah. Hanya hati-hati antum jadi orang baik. Kalau orang baik cepat dipanggil Allah karena tandanya Allah sayang gitu. Nah, gimana antum? Soleh lah biar cepat dipanggil Allah. Nah, ini termasuk khurafat ya. Nggak ada orang baik cepat dipanggil. Kalau nggak baik nggak dipanggil, nggak juga. Ya, banyak juga orang penjahat kaliber kelas kakap mati juga kan, cepat dia meninggalnya. Ada juga yang orang baik-baik lama juga meninggalnya. Demikian. Jadi antum nggak usah pikirkan itu, nanti kalau saya jadi orang baik kali nanti cepat pula dipanggil Allah. Awak belum kawin gitu kira-kira kan? Ya, itu nggak ada ketentuan itu. Ya, tidak ada ketentuan itu.
terkadang ikhwah, ucapan seperti ini itu bisa merusak akidah kita. Ya, ketika seorang sedang ketimpa musibah seperti ini, ya, mungkin ada orang yang bicara dengan si istri yang sedang ketimpa musibah seperti itu. Iya bu, suami ibu orang baik, jadi cepat meninggal, gitu kan. Atau bisa saja dia meratapinya, ya Allah, kenapa engkau panggil istri suamiku, padahal dia orang baik. Kenapa orang nggak sebelah ini, orang sebelah nggak pernah sholat ya Allah. Tapi kok panjang umur dia. Begitu. Itu bisa muncul ikhwah. Ya. Yang ucapan-ucapan ini, itu ucapan-ucapan syaitaniyah seperti itu. Ya. Tidak boleh kita ucapan-ucapan seperti itu. Makanya ketika Rasulullah SAW beliau merasakan kesedihan ketika anak cucu beliau Ibrahim, anak beliau meninggal, apa kata Rasulullah SAW? Ya, al-qalbu la mahzun. Hati itu bisa sedih. Wal ainu, adapun mata tadrafan, atau kama qala, adapun mata itu bisa mengelinangkan air mata. Wala naqulu illa ma yurdi rabbina, dan kita enggak boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun, sungguhnya kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim sangat bersedih. Kami bersedih dengan perpisahanmu wahai Ibrahim. Hanya boleh itu ikhwah. Tapi kalau kenapa ya Allah kok dia, kenapa ya Allah, kenapa, ini ikhwah termasuk ucapan-ucapan meratap, ya. Tapi lanjutkan. Li'anna yufdi ila mukhalafati syariah, karena hal ini bisa menjerumus pada penyelisihan syariat, wal wuqu'u fil muharramat, dan jatuh pada perbuatan yang haramkan. Mislun niyahati, seperti meratap, wal latamul khudud, menampar-nampar wajah. Tapi kalau di Indonesia nggak pernah saya lihat ini. Orang kalau lagi tertimpa musibah tampar-tampar wajah. Anda pernah lihat? Tapi kalau di Arab sana ada, ya, tampar-tampar wajah. Di Indonesia belum. Kalau orang Syiah apa yang tampar-tamparnya? Dada. Antum lihat kalau udah 10 Muharram meninggalnya siapa? Husain bin Abi Thalib. Kalau yang ekstrimnya mereka bacok-bacok punggung dengan pisau. Ada lagi anaknya sengaja diiris kepalanya, set, supaya berdarah. Begitu. Dan mereka tega dan mereka anggap itu sebagai ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Allah sudah menyiksa mereka di dunia sebelum mendapat siksaan nanti di hari akhirat. Wa inda idzin takhruju ziyaratu 'anil muradi syar'i. Kalau itu terjadi berarti tujuan berziarah itu tidak sampai. Wa huwa i'tibaru wa tudzakkirul akhirah, yaitu sebagai pelajaran dan untuk mengingat hari akhirat. Qala Al-Qurtubi, al-la'nul madhkur fi al-hadisi innama huwa lil mukaththirati minaz ziyarat. Laknat yang dimaksud dalam hadis yaitu ditujukan kepada wanita-wanita yang sering-sering berziarah. Lima taqtadi sighatu minal mubalaghat, dikarenakan bahasanya lafaznya zawarat bukan zairah. Zawarat ini sighah mubalaghah. Bentuk lafaz dalam bahasa Arab yang menunjukkan banyak, sering. Wala'alla sababu ma yufdi ilahi dzalika min at-tadyi'i haqqiz zauji wa tabarruj. Bisa saja ini disebabkan karena dikhawatirkan akan terjerumus pada menyia-nyiakan hak suami dan tabarruj dan berhiasnya wanita keluar rumah. Ya, wanita itu ikhwah kalau dia keluar rumah, sedikit banyak pasti akan berhias. Sedikit banyak dia pasti akan bersolek. Demikian ikhwah. Apalagi yang sudah terbiasa bersolek kalau keluar rumah. Makanya untuk menghindari itu semua, maka wanita itu tidak dianjurkan sering-sering untuk berziarah. Dia cukup ziarahnya ya sekali-sekali, setahun sekali cukup. Tapi laki-laki sering-sering boleh. Ya. Laki-laki boleh untuk sering-sering. Wa tadiyul haqquz zauj, juga dikarenakan bisa saja gara-gara dia sering-sering ke kuburan, akhirnya ada hak suami yang disia-siakan.
Itu dia. Hak suami yang dia sia-siakan. Makanya ikhwah, bukan hanya ziarah yang merupakan disyariatkan bagi kaum wanita dan laki-laki, ya, itu menjadi tidak disyariatkan atau syariatnya menjadi sedikit sekali-sekali aja, dikarenakan ada hak suami yang hak suami yang tersia-siakan, termasuk juga kalau kaum ibu yang sering-sering ngaji, pagi ngaji, pada zuhur ngaji, pada asar ngaji, nanti pada isya ngaji lagi, terus suaminya kemana? Itu ikhwah, semangat ngaji, semangat, lari sana lari sini, pokoknya kejar ngaji sana, kejar ngaji kemari, suaminya gini di rumah, mana istriku, ya, ini jadi nggak disyariatkan, malah berdosa walaupun dia pergi ngaji, ya, kalau hak suami tersia-siakan. Kadang-kadang suami itu ikhwah juga nggak ingin membatasi istri. Bang ngaji bang ya dia silahkan. Berapa ngaji hari ini? 5 lah bang. Jam 8 sampai jam 9 tahsin. Setengah 10 sampai zuhur ngaji. Pada zuhur bahasa Arab. Demikian. Apakah ada seperti itu? Ada, kan nggak ada. Ya, saking semangatnya sang istri. Kalau suaminya ridho nggak apa-apa, tapi kalau suaminya redo nggak boleh. Ya, kalau suaminya ridho nggak apa-apa, tapi kalau suaminya redo nggak boleh. Redo itu rela tapi dongkol, nggak boleh. Wa mayunshi'u minasiyahati wa nahwi dzalik, dan bisa saja menimbulkan teriakan-teriakan, ya, teriakan-teriakan. Waqad yuqalu idza amina jami'a dzalika fala mani'a minal idzni lahunna li'annahu tudzakkirul maut yahtaju ilaihi rijal wan nisa. Tapi kalau semua itu aman, tidak akan terjadi, bisa diantisipasi, nggak akan ada yang namanya ratapan, tidak akan ada yang namanya bertabarus, bersolek-solek, tidak akan ada yang namanya tidak ada hak suami yang tersia-siakan, maka boleh mengizinkan istri kaum wanita untuk berziarah agar mereka mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu sangat perlu untuk laki-laki dan juga perempuan. Demikian ikhwah. Nah, kalau Syaukani fi Nail-Autar, Imam Syaukani menyebutkan dalam kitab Nail-Autar, wa aqarrahu biqaulihi, dan beliau tetapkan dengan ucapannya, wa hadzal kalam huwa alladhi yanbaghi i'timadu fil jami'i bainal ahadisil babi al muta'aridati fi dhahir. Inilah pendapat yang sudah selayaknya jadikan sebagai pegangan untuk mengkompromikan beberapa hadis yang terlihat itu saling bertentangan. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi intinya wanita itu boleh berziarah, tapi syaratnya tidak sering-sering. Berarti kalau laki-laki boleh sesering mungkin, tapi jangan sampai nggak cari nafkah. Bang, beras kita habis bang, 5 hari lagi lah adik. Ngapain abang 5 hari? Ziarah. Ya, ada ziarah. Ada nggak ziarah seperti itu? Ada ikhwah. Wisata wisata religi. Demikian. Berziarah dari satu kuburan ke kuburan berikutnya. Biasanya ziarah kuburan mana ini? Ya kuburan-kuburan yang dianggap kuburan wali. Kalau kuburan antum nggak akan ada. Demikian, kuburan wali. Makanya kalau di Jawa itu ada tur ziarah gitulah, mengunjungi kuburan-kuburan para wali-wali. Ikhwah, ingat Rasulullah katakan la tasyuddu rihal illa fi thalathil masajid, jangan kalian bersafar untuk tujuan ibadah kecuali di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Jika para ikhwah yang ingin bertanya silahkan, demikian juga para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan melalui via chat. Demikian. Baik, antum yang mau tanya langsung silakan. Gak boleh. Kalau mau ngantar pidato dulu itu memperlambat. Jenazah sudah siap nih depan pintu,
sambutan Ketua STM, sambutan lurah, sambutan apalagi perwakilan keluarga, perwakilan tamu. La ilaha illallah. Itu jenazah nunggu kapan lah aku dibawa ini. Gak boleh memperlambat. Kalau memang mau pidato-pidato juga, ya mungkin perlu ada yang mau disampaikan sebagai bela sungkawa, ucapan-ucapan, maka di saat diselenggarakan, sedang dimandikan, itu dia. Bukan setelah jadi. Dia kalau sudah selesai dibawa terus. Demikian ikhwah. Ya, jadi tidak memperlambat. Bagaimana yang kita sebutkan, yang telah sering kita singgung bahwasanya Rasulullah katakan, Rasulullah bersabda, asri'u bijanazatikum, segerakan penyelenggaraan jenazah kalian. Demikian, segerakan penyelenggaraan jenazah kalian. Jadi kalaupun ada pidato-pidato, ya di saat sedang berlangsungnya penyelenggaraan, bukan setelah selesai. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Ada dua pertanyaan, satu aja. Misalkan Ustaz, kita kan terkait wasiat tadi, kita ya. memberikan wasiat kepada keluarga kita. Tapi kedepannya ada kemungkinan nih keluarga nggak bakal melaksanakan wasiat kita. Lantas bolehkah wasiat ini kita berikan kepada teman kita juga Ustaz, atau sahabat kita juga Ustaz? Kalau ini mau meninggal misalnya, mau meninggal dia, misalnya ini atau mau meninggal ya. Misal ini jam, misal, kemudian dia berwasiat, dia mau wasiat dengan keluarganya. Mungkin keluarganya bilang, alah ente kaleng-kaling mau wasiat pula, mungkin gitu kan. Gak akan didengar. Mak, nanti kalau awak meninggal, mak, udah kena tampar duluan, dia mau meninggal pula kau katanya. Nanti jangan begini mak, jangan begini. Alah, kau ini hidup aja buat recok, buat repot. Mati juga kamu buat repot juga, katanya kan gitu. Mungkin tidak diterima mungkin dengan berbagai macam alasan. Boleh nggak kita wasiatnya kepada orang lain, teman kita? Ikhwah, kalau kita wasiat ke teman kita, apa yang bisa dia lakukan? Apa antum dapat? Wah, selebar. Makcik, ini wasiat anak makcik ini dulu nih sebelum meninggal dia. Begitu. Apa wasiatnya? Begini. Alah, mikir. Begitu. Nggak akan dihiraukan. Kenapa? Karena kalau sudah masalah seperti itu, masalahnya itu sudah masalah keluarga. Demikian ikhwah. Makanya antum juga kalau dakwah terkait dengan masalah sunnah terkait dengan jenazah, jangan di saat sudah ada yang meninggal ayah barulah innal hamdalillah di keluarga. Jangan nggak ini nggak itu, orang nggak mikir lagi ikhwah. Orang sedang sedih, bahkan di situ bisa muncul emosi. Iya, bisa muncul emosi dan itu terjadi. Ikhwan kita di Marelan, yang namanya ikhwah, kalau meninggal ayah kita meninggal, kan masalahnya ayah kita kan ayah kita, tapi kan dia punya adik. Dia katakan memang ayahmu, ini abangku. Mau bilang apa kita? Dia punya ayah, ini anakku. Walaupun dia ayahmu, tapi ini anakku. Kemudian ada lagi kakaknya, ya kan? Ini adikku. Kamu bilang apa? Anak kecil. Mau bilang apa? Jadi kita kan nggak bisa menguasai kan, walaupun ayah kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, terjadi seperti itu. Diselenggarakan, keluarga tak terima. Sudah dikebumikan, salah seorang adik atau kakak menjerit, abangku dikebumikan macam ayam mati. Marah masyarakat, dipukulin itu si penyelenggara. Bahkan ada yang sporing lari ke Stabat, tidak lagi mau tinggal di Marelan. Dipukulin, betul, babak belur. Karena salah dalam penerapan ikhwah. Jangan ketika sudah meninggal kita bicara masalah itu. Ini bid'ah, ini dolalah, astagfirullah. Itu bisa emosi orang dibuatnya, satu keluarga bisa emosi. Demikian. Makanya dalam dakwah seperti ini, di saat kita bertenang pelan-pelan sebelum terjadi begitu. Jangan spontan seperti itu. Saya khawatir malah keluarga marah, nggak akan terimanya. Demikian. Ya, silakan. Halo. Halo. Ada lagi yang bertanya, silakan. Yang mau tanya-tanya pakai kertas juga masih boleh ya, bukan sebelum masa pandemi aja yang boleh terus pakai kertas. Ada lagi? Ya.
Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Bapak siapa dari Halo. mana? Dari Riau, Pak. Ya, silakan Pak. Saya ingin bertanya ini, Pak, masalah sholat ini, Pak. Ya. Di luar tema ini, Pak. Kan gini, Pak. Saya itu kan ikut bermakmum dengan orang yang kebanyakan, Pak. Kan, Pak? Ya. Udah itu kan habis sholat, dia kan mimpin zikir-zikir. Ya. Habis itu mimpin doa. Ya. Bagaimana kita orang sunnah gitu, Pak? Apa kita ikutin apa tidak? Karena dalam apa itu Islam kan kita harus mengikuti pemimpin, imam harus pimpin. Itu bagaimana solusinya, Pak? Ya. Hanya itu aja, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah, pertanyaan Bapak ini, kalau kita ikut imam setelah sholat, antum dengar tadi pertanyaannya? Enggak ya? Kalau kita setelah sholat, imam zikir bareng, imam juga berdoa, kita ikut imam apa tidak? Bukankah imam itu harus diikuti? Demikian ikhwah. Jawabannya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu ditetapkan untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru, apabila dia bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, apabila mereka ruku maka rukuklah kalian. Jadi yang wajib untuk mengikuti imam di saat sholat, bukan setelah sholat. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terlepaslah kita dari kewajiban mengikuti imam. Kalau kita katakan tetap mengikuti imam, nanti dia pergi pulang, kita ikut juga ke rumah dia makan. Habis sholat kan? Demikian. Jadi selesainya itu mulainya sejak takbir, ya, mulai sejak takbir. Kita pun kalau terlambat, imam sedang sujud, sebelum kita takbir, kita udah wajib mengikuti imam. Imam sedang sujud, kita terlambat nih, imam sedang sujud, kita masuk terlambat, sebelum kita takbir, sudah wajib kita sujud? Hah? Sudah sujud nggak kita? Sudah wajib sujud nggak? Kita belum takbiratul ihram, belum, kita belum sholat, ya. Tapi setelah kita, tadi kan niatnya ikut imam, setelah kita takbiratul ihram maka wajib ikut imam. Tapi sebelum takbiratul ihram belum, ya. Antum masih bisa gini-gini baju dulu gitu kan, boleh. Karena apa? Kita belum sholat. Ketika kita masuk sholat ditandai dengan takbiratul ihram maka wajib ikut imam. Imam sujud, sujud. Kita takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian sujud, lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Kalau imam bisa ruku, langsung ruku sebagaimana imam. Ketika imam berada duduk di antara dua sujud, langsung duduk di antara dua sujud. Ketika imam tasyahud, langsung tasyahud. Begitu. Itu yang disebut dengan innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Itu awalnya, di saat kita sudah takbiratul ihram. Tapi setelah salam terlepas semuanya dari imam. Demikian ikhwah. Ya, terlepas semuanya dari imam. Bagi yang terlambat satu rakaat, imamnya zikir, apakah yang terlambat satu rakaat juga harus zikir? Enggak, dia harus selesaikan sholatnya. Demikian. Baik, setelah imam salam, boleh nggak kita langsung pulang? Nggak ikuti imam? Hah? Boleh. Kenapa? Karena sudah terlepas dari keimaman dia. Nah, demikian ikhwah. Ya, jadi tidak harus ikut imam ketika sudah salam, ya. Makanya Rasulullah katakan miftahus salat tahur, kunci salat itu adalah bersuci. Tahrimuhut takbir, pengharamannya takbir, wa tahliluhus salam, dan penghalalannya salam. Ngerti maksudnya? Tahrimu takbir, tahliluhu salam. Pengharamannya takbir maksudnya ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka semua aktivitas itu diharamkan kecuali aktivitas sholat. Wa tahliluhu at-taslim, penghalalannya salam. Begitu assalamualaikum warahmatullah, maka langsung sudah dibolehkan kembali sebagaimana sedia kala. Makanya kalau umroh itu ketika kita ucapkan labbaik Allahumma umratan, sejak itu diharamkan semua apa saja yang dilarang. Nggak boleh pakai wangi-wangian,
nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, demikian, nggak boleh pakai tutup kepala. Kapan? Sampai kapan? Sampai tahallul. Nah, setelah tahallul kembali dibolehkan yang sedia kala. Demikian ikhwah, itulah dia. Jadi sekali lagi yang wajib untuk mengikuti imam yaitu di saat sedang sholatnya. Kalau sudah terlepas maka tidak wajib lagi mengikuti imam. Lagi, tanya silakan, antum. Ya. Kalau doa kunut, adapun doa kunut, Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili beliau memberikan 3 opsi, tiga pembagian. Barang siapa yang meyakini bahwasanya kunut subuh itu sunnah muakkad, maka dia wajib mengikuti imam. Ini imamnya imam yang kunut ya. Barang siapa yang meyakini bahwasanya kunut itu khilafiyah, juga dia wajib ikuti imam. Namun barang siapa yang meyakini kunut itu bid'ah, maka dia nggak perlu ikut imam. Ya, dia tidak perlu mengikuti imam karena dia meyakini itu sebuah kesalahan. Ada lagi? Ya. Boleh. Itu sudah kita bukan di sini ya pelajarannya. Udah di sini. Ya. Boleh, yang nggak dibolehkan kalau pengumuman tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang diikuti dengan ratapan-ratapan. Tapi kalau mengumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diumumkan Bapak Fulan telah meninggal dunia. Nah, itu sekalian kan pengumuman itu mengharapkan para bilal penyelenggara untuk datang, untuk orang bertakziah begitu. Boleh. Selama tidak diikuti dengan ratapan-ratapan sebagaimana ataupun teriakan-teriakan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Rasulullah kan pernah mengumumkan jenazah meninggal. Masih ingat? Apa dalilnya? Apa yang diumumkan Rasulullah? Tidak ingat? Di saat meninggalnya raja, raja apa? Raja Najasyi. Di saat meninggalnya raja Najasyi, Rasulullah mengumumkan di masjid, inna sahibakum mata bi ghairi ardikum. Sungguhnya teman kalian meninggal bukan di tanah kalian. Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk sholat jenazah, sholat gaib. Lagi? Ya. Bolehkah ikut tahlilan? Nggak usah Pak, jangan ikut Pak. Ya. Kita jangan berada di tempat yang kita lihat itu suatu hal yang tidak disunahkan. Itu dia. Ya. Dan satu hal lain perlu kita ketahui bahwasanya takziah itu juga tidak harus dibatasi 3 hari. Dan Rasulullah SAW pernah mentakziahi keluarga Ja'far yang meninggal. Ja'far kan diangkat Rasulullah menjadi panglima perang Mu'tah. Beliau komandan pasukan yang kedua. Meninggal. Beliau mentakziahi keluarga Ja'far itu malah setelah hari ke-3. Demikian. Jadi jangan duduk di situ. Tapi Ustadz, Masya Allah, rupanya di sini banyak pertanyaan. Tetapi ada yang buat nasinya sampai ke rumah kita. Kita makan nggak nasinya? Makan lah, apalagi enak, makan. Baik, kita lihat dulu apa pertanyaan di. Bagaimana hukum sholat jika banyak bergerak karena ada uzur? Saya seorang istri yang terkadang saat sholat mendapati anak saya sedang menangis dalam ayunan, dan saya pun mengayun-ayunkan sesekali sambil sholat agar anak berhenti menangis. Boleh, karena Rasulullah SAW pernah menggendong cucu beliau Umamah binti Zainab. Ya, ketika itu beliau menggendongnya sambil sholat. Boleh. Ya, sekedar saja boleh. Apakah sholat saya sah? Insyaallah sah.
Apakah terlalu bersedih dengan suatu musibah yang menimpa kita dan bukan dikarenakan adanya yang meninggal juga termasuk larangan dalam ratapan yang ditinggalkan, yang tinggal meninggal oleh orang-orang yang kita cintai seperti yang Ustaz jelaskan. Ikhwah, sedih boleh, meratap jangan. Meratap itu ucapan-ucapan. Makanya tadi kan sebutkan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Kita nggak boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya perpisahan kami denganmu wahai Ibrahim itu menyedihkan hati kami. Jadi sedih boleh, ya. Sedih boleh, menangis boleh. Tetapi diiringi dengan ratapan. Ratapan ini seperti ucapan-ucapan yang tidak bisa menerima dengan ketetapan itu. Ya, demikian ikhwah. Itu yang dimaksud. Itu yang tidak dibolehkan. Kalau sedih biasalah, kalau orang kita cintai sedih. Ada juga dia nggak dicintai, dia sedih kenapa? Ini orang belum bayar hutang, sedih dia meninggal. Terus siapa yang mau bayar hutang dia? Begitu, sedih kali dia. Kenapa Pak sedih? Ya hutangnya belum dibayar. Bisa seperti itu, ikhwah. Bagaimana jika batal salat dikarenakan hadas dan posisi saf berada di paling depan? Apakah boleh melewati saf-saf yang lain? Ikhwah, kalau kita sholat sendiri dan kita letakkan sutroh misalnya depan kita ini, ada yang mau lewat, maka halangi. Makanya letakkan sutroh di dekat antara, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, di mana tempat kita berdiri dengan sutroh itu jauhnya salah satu azru 3 hasta. Ya, kalau satu hasta ini 50 cm, ada 50 cm ini, sekitar lah ya. Kalau ini 50 cm berarti 1,5 meter. Tempat kita berdiri sampai ke sutroh. Udah. Jadi yang ada sutroh itu kita halangi kalau ada yang ingin lewat. Itu kalau kita sholat sendiri. Makanya kalau kita jauh-jauh dari sutroh, susah kita mau menghalangi. Misalnya, antum ambil dinding sebagai sutroh, tapi sholatnya di saf kedua ini. Ada yang mau lewat. Begitu antum halang-halang, udah lewat dia. Makanya Rasulullah katakan, idza shalla ahadukum ila sutroh falyadunu minha. Idza shalla ahadukum ila sutroh falyadunu minha. Apabila salah seorang kalian salat dengan sutroh, maka dekatilah sutrohnya. Demikian ikhwah. Kemudian kalau ada yang lewat, tak halangi. Itulah dia yang namanya sutroh. Kemudian kalau kita sedang sholat berjamaah, mana yang nggak boleh dilewati? Antara imam dengan sutroh di depannya. Adapun antara imam dengan saf pertama dengan saf kedua, antara saf kedua saf ketiga, itu boleh kita lewat. Boleh kita lewat. Jadi antum depan, lewat aja ke sana. Antum pun yang di depan jangan dihalangi dia. Set. Enggak hak antum untuk menghalangi. Antum kalau dihalangi, lewat aja. Lewat aja. Kenapa dihalang-halangi? Demikian. Hanya memang masyarakat kita nggak ngerti. Ya, dikira nggak boleh lewat di depan kita ketika kita sholat berjamaah. Padahal yang nggak dibolehkan itu imam dan ini saya jadi imam nih, ini sutroh saya. Yang nggak boleh lewat antara saya dengan sutroh. Adapun di belakang saya boleh lewat mereka. Tetapi antum lewatnya kan untuk hal-hal yang penting, nggak boleh lewat sini, lewat lagi sana. Itu seperti anak kecil itu. Demikian. Jadi lewat untuk kepentingan boleh. Ya. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.